Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Alhamdulillah, pemirsa yang berbahagia dimanapun kita berada, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan seraya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia dimanapun kita berada, tentunya siapapun kita pasti ingin masuk dalam kategori orang yang lolos terhadap amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah telah tawarkan amanah kepada langit, Allah pernah menawarkan amanah kepada bumi, dan pernah menawarkan amanah kepada gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah tersebut. Kenapa? Karena sungguh amanah sangatlah berat. Tapi ketika ditawarkan kepada manusia, langsung manusia menerima amanah tersebut. Dan ada garis bawah dari ayat ini mengatakan bahwa innahu kana zaluman jahula. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maukah kita dikategorikan sebagai manusia yang zalim lagi bodoh? Tentu saya kira tidak ada yang mau yang dikategorikan sebagai manusia yang zalim lagi bodoh. Jika kita tidak ingin dikategorikan sebagai manusia yang zalim lagi bodoh, tentunya kita harus menjadi manusia yang produktif. Bagaimana agar kita mampu untuk menunaikan segala amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau kita masuk sedikit kepada kondisi yang disampaikan oleh ayat ini, bahwa amanat apakah sebenarnya yang dimaksud? Ya, kalau kita melihat pendapat dari Imam Ali, kita lihat pendapat dari Ibnu Mas'ud, ternyata kita lihat bahwa amanat yang dimaksud adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kitalah menjadi sebuah kategori orang yang amanat terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian ada juga pendapat, kalau kita lihat pendapatnya Ibnu Ashur, kalau kita buka tafsir Al-Misbah, ternyata di situ dikatakan bahwa amanah adalah sebuah titipan, di mana titipan tersebut pasti akan dimintai kembali pertanggungjawabannya. Jadi hadirin, dimanapun kita berada, apapun hari ini yang kita laksanakan, bagaimanapun posisi dan strata sosial kita hari ini, tetaplah berusaha bagaimana kita mampu mempertanggungjawabkan amanah kita. Sebagai hamba, tentunya kita harus amanah kepada Allah. Sebagai hamba, tentunya kita memiliki tanggung jawab sebagai seorang hamba, di mana tanggung jawab kita adalah melaksanakan aktivitas kita sebagai umat yang beragama. Kemudian sebagai orang tua, tentunya kita punya amanah. Apa amanah kita? Innama amwalakum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kita adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian itu amanah. Harta, di mana harta kita peroleh, kita peruntukkan untuk apa harta itu, lalu apa manfaat yang akan hadir pada saat kita mengeluarkan harta kita, itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian anak-anak kita, hadirin yang berbahagia, sebagai orang tua punya tanggung jawab besar kepada anaknya. Dengan cara apa? Didiklah anak itu agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimanapun kita berada, marilah kita bersama-sama menjadi orang yang amanah kepada Allah, dan kita berjuang bagaimana kita lolos terhadap apa yang diamanahkan Allah kepada kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.